Oleh karena itu, karena kemanusiaan manusia, kegolongannya golongan ditentukan oleh siapa? Oleh siapa? Pembedanya. Karena golongan, sebuah golongan itu ditentukan oleh pembedanya, dan pembeda yang menjadi penentu sebuah golongan itu adalah golongan, maka sekalipun fase-fase sebelumnya itu telah berubah, ketika orang sudah sampai ke fase pembeda, maka dia layak diberi nama sebagai golongan itu. Ya meskipun badannya sudah hilang. Ketika orang sudah nyampe baru, bom pangkep kena bom atom, kemudian Maros kena bom atom, orang tetap bisa mengatakan aku sudah sampai baru, aku sudah melalui lintasan Maros dan pangkep. Sekalipun Maros pangkep kena bom atom, hancur ludus habis. Nah kayak begitu. Karena apa? Tujuan daripada gerakan substansi itu stasiun akhirnya sebuah golongan, pembedanya itu. Maka ketika nyampe kepada pembedanya, sekalipun fase-fase berikutnya berubah dan sudah tiada, maka golongan itu masih bisa disebut sebagai golongan itu. Oleh karena itu rasional, ketika sudah nyampe rasional, apa rasional? Berarti sebelumnya benda, berarti sebelumnya berkembang, perasa, bergerak dengan ganda, baru rasional. Ketika berarti itulah manusia. Ketika nyampe ke rasional itu manusia. Nah sekarang kenyataannya lama-lama yang namanya bendanya hilang karena dia bakal mati. Berarti perasaannya hilang, bergerak dengan gandanya hilang. Terus bisa nggak disebut manusia? Bisa, karena penentu kemanusiaan manusia itu apanya? Pembedanya itu. Pelajaran kemarin. Nah kalau dibaca sebelumnya itu ada. Tapi penjelasannya ini singkat, padat, dan insya Allah perlu direnungi. Itu. Tapi itulah karena penentu bagi sebuah golongan, yakni terrealisasinya, terrealisasikannya sebuah golongan oleh pembeda akhirnya, yakni pembeda akhir, nanti dilihat pembeda akhir itu apa. Maka ketika fase-fase berikutnya itu berubah, maka dia tetap dizalimi sebagai golongan itu. Yani katakanlah kalau rasional itu masih tetap, maka dia masih bisa disebut manusia. Ya. Kenapa manusia itu disebut manusia sekalipun belum bisa menyimpulkan keseluruhan universal seperti bayi? Dulu di awal pelajaran, awal kali membaca logika sudah dibahas waktu itu, atau ketika membahas definisi itu sudah dibahas. Apa ini maksud binatang rasional? Ya ini binatang manusia rasional. Bilang punya potensi terdekat loh maunya. Tanah juga bisa berpotensi rasional, tapi jauh. Karena tanah harus dimakan rumput dulu, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan manusia, jadi mani, jadi orang, baru jadi rasional. Tapi yang dimaksudkan potensi, yakni manusia binatang rasional, yakni berpotensi rasional, potensi yang paling dekat. Makanya orang gila, orang bayi tetap bisa disebut rasional, karena dia punya potensi terdekat untuk menjadi rasional, yakni menyimpulkan universal. Oleh karena itu, kalau dalam istilah Munazadra, bayi itu manusia potensi. Baru setelah dia bisa menyimpulkan kesimpulan universal, baru disebut manusia de facto. Tapi itu dilihat dari mikroskop yang membesarkan pergerakan manusia. Tapi kalau dilihat secara global, bayi itu pun sudah bisa disebut manusia, ya, karena punya potensi terdekat untuk menjadi rasional. Jadi modalnya sudah ada. Dari itulah, yakni halaman 23 paragraf 2. Dari itulah, yakni pasal 6. Dari itulah sangat dikenal pernyataan yang menyatakan bahwa dalam keberadaan yang memiliki gabungan hakiki, yakni golongan-golongan material atau bendawi yang terdiri dari bahan dan bentuk, gabungan-gabungan itu satu sama lain harus memiliki kebutuhan dan ketergantungan hingga menyatu dan menjadi satu secara hakiki. Dan dibilang tadi bahwa jenis dan pembeda
yakni unsur-unsur zatnya, unsur-unsur golongan ketika ada atau ditemui di alam eksternal, ditemui dalam satu kesatuan yang natural. Oleh karena itu, kesatuan itu tidak bisa menjadi satu secara hakiki kalau ulama lain tidak membutuhkan. Kalau binatang tidak membutuhkan rasional, rasional tidak membutuhkan binatang, maka dia tidak akan menyatu secara hakiki. Begitu. Gabungan hakiki dapat dibedakan dari bukan hakiki dari hasil penggabungannya. Apa besok saja? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan pahala-Mu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kesehatan dan rezeki yang halal, yang barokah kepada kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu, tidak untuk menjauhkan diri kami daripada rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.